Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Video ini diawali dengan aku lagi menata piring ya teman-teman. Seperti biasa ya, aku tuh kalau aktivitas di pagi hari ini piring aku yang kemarin sore sudah aku cuci, tinggal dimasukin aja ya ke dalam rak piring. Dan setelah ini juga aku mau masak, tapi sebelum itu aku mau isi teko dulu karena sudah habis teman-teman di tekonya. Kalau untuk di pancinya sih masih ada ya, jadi aku tinggal isi ulang yang di pancinya aja. Lanjut di sini tuh aku mengeluarin wadah dulu ya, karena kan aku masak simpel hari ini. Kalau masak simpel aku berarti nggak jauh-jauh dari tempe ya teman-teman. Selain tempe, di sini juga aku bakalan masak labu siam karena kemarin kan aku dapat bonusan labu siam 2 ya, qadarullah yang kecilnya itu, yang satunya lagi itu sudah busuk, jadi aku nggak pergunakan. Dan untuk menghindari hal tersebut aku masak aja untuk si labu siamnya. Kalau untuk labu siam paling nanti aku cuma tumis aja ya teman-teman, karena kan namanya bonusan, kita nggak ada rencana menu masakan ya, jadi paling kita buat teman makan untuk menu yang lainnya. Nah di sini aku lagi potong-potong untuk si labu siamnya, aku potong orek aja. Dan setelah potong ini juga aku bakalan lumuri dengan garam biar nanti tuh dia agak lemas ya, karena kalau misalnya aku langsung tumis kadang suka masih keras gitu ketika aku tumis, jadi aku lebih memilih untuk meremas dulu pakai si garam nanti teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Kalau labu siam lebih sukanya langsung ditumis atau dilumuri dengan garam? Dan setelah ini juga aku mau kupas buah bacang dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, bacang kayaknya lagi musim ya. Di beberapa toko buah itu ada, walaupun nggak semuanya ya, kayak pepaya gitu enggak, karena kan ini buah musiman yang jarang banget dan langka ya teman-teman. Kalau pilih bacang itu pilih yang tingkat kematangannya nggak terlalu matang banget, soalnya kalau misalkan matang banget dia bakalan ada seratnya ya teman-teman, dan itu bakalan nyangkut di gigi ketika dimakan. Jadi pilihlah buah yang sedikit mengkal, jadi nggak matang banget, nggak mengkal banget ya. Kalau misalkan mengkel banget juga, kalau kata umi aku dan suami aku, itu getahnya bisa bikin kayak gatel dan jadi koreng teman-teman, atau kayak luka gitu ya, aku bilangnya koreng, mohon maaf ya teman-teman, bahasa kampung. Dan di sini juga udah selesai aku meremas labu siamnya pakai garam, potong-potong buahnya juga udah selesai. Aku tinggal lanjut untuk potong si tempenya. Rencananya tempe ini mau aku masak tumis tempe kacang panjang, karena kan aku juga beli kacang panjang Rp1.000 kemarin ya, jadi mau aku campur hari ini bareng sama si tempe. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau tempe enak diapain aja sebenarnya ya, digoreng enak, disantan enak, dibalado enak gitu ya. Dan tempe juga salah satu protein yang murah meriah. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kekurangan protein, karena protein di Indonesia itu banyak banget ya, ada tahu, ada tempe juga. Kecuali kalau misalkan teman-teman itu cari omega 3 ya adanya di ikan. Dan di sini juga aku lagi pilih-pilih cabai karena mau aku atur ya teman-teman, untuk sambelan tempe cabenya berapa, untuk yang tumis labu siamnya itu berapa. Kalau tumis labu siam nanti aku bakalan pakai cabai rawit ya, biar makin pedas, karena kurang enak rasanya buat aku ya kalau misalkan tumis labu siam itu kalau misalkan nggak pedas sama sekali. Lanjut di sini juga aku mau goreng tempe, dan sambil goreng tempe aku sambil jawab pertanyaan soal kenapa aku nggak sarapan. Jadi alhamdulillah udah sebulan ini, hampir sebulan ya, dari awal tahun Januari ini aku dan suami sepakat untuk gak sarapan. Sebenarnya sih alasannya untuk kesehatan ya teman-teman, karena ternyata di pagi hari itu tubuh jadwalnya untuk mengeluarkan racun, dan sarapan yang terbaik adalah yang gak sarapan sama sekali. Jadi kita benar-benar untuk minum air putih aja. Itu aku menerapkan diet IF ya teman-teman, interesting fasting kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau misalkan bahasa Inggris aku juga belepotan dan salah-salah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin udah pernah teman-teman dengar diet IF ini. Jadi dietnya itu termasuk yang 18 jam puasa. Puasanya itu hanya minum air putih aja ya, nggak ngemil, nggak makan buah juga. Dan 6 jamnya lagi itu waktunya makan bebas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau diet kalori juga atau ditimbang-timbang ya kalori yang di setiap makanannya, itu boleh banget. Tapi kalau kami memilih untuk makan seperti biasa aja, nggak ada diet kalori juga teman-teman. Selain alasan kesehatan, kalau aku pribadi sebagai ibu rumah
rumah tangga, biasanya kan problemnya itu ke bentuk tubuh ya. Kayak misalnya dagunya itu makin ada 2 gitu, atau makin tebal ya dagunya. Belum lagi lingkar perut setelah melahirkan, dan kita juga makannya nggak dibatasi ya. Jadi lemak-lemak di dalam perut itu semakin menumpuk, yang akhirnya lingkar perut kita itu seperti sabuk tinju, teman-teman, subhanallah ya. Jadi akhirnya aku pilih diet IF ini selain alasan pertama tadi untuk kesehatan, alasan keduanya aku untuk menjaga bentuk tubuh ya, biar nggak terlalu gemuk banget dan lebih percaya diri lagi. Alhamdulillah teman-teman, semoga aja aku dan suami lebih semakin konsisten, karena kan yang sulit dari diet itu adalah konsistennya ya. Kalau untuk masalah makan ya alhamdulillah kita bisa-bisa aja, dan alhamdulillah juga tubuh kita itu menyesuaikan banget sama apa yang kita terapkan. Alhamdulillah kan kalau kami itu sama-sama punya asam lambung ya, kalau misalkan telat makan dikit aja bisa naik gitu asam lambungnya. Tapi ketika kita menerapkan diet IF ini, alhamdulillah asam lambung kita tuh nggak kenapa-napa teman-teman, karena bisa banget untuk mengurangi yang namanya asam lambung juga. Kalau misalkan teman-teman penasaran, boleh banget cari informasinya di internet, banyak banget yang bahas soal ini. Di YouTube juga banyak ya, jadi aku cuman sharing pengalaman kita pribadi aja. Oke, lanjut aja ke video, dan ini alhamdulillah untuk tumis tempe kacang panjangnya udah mau selesai, dan aku tinggal lanjut aja untuk si tumis labu siamnya. Tumis labu siamnya aku udah tumis ya, bawang merah putihnya udah aku tambah saus tiramnya, tinggal aku masukin aja si cabenya, dan tinggal aku seasoning pakai penyedap rasa, garam sama gula ya teman-teman. Alhamdulillah 2 menu masakan aku udah selesai, dan aku lanjut lagi untuk pemberes ya, karena yang namanya habis masak itu udah pasti di wastafel itu berantakan, entah wadah food prepnya, entah yang tadi bawa kulit bawang merah putihnya yang tadi aku kupasin ya. Sebelum beberes aku mau refill dulu untuk penyedap rasanya. Refillnya nggak usah banyak-banyak biar nanti tuh nggak pada basah ya, karena kalau misalkan di dapur aku penyedap rasa itu aku isi full, di toples ini tuh pada basah teman-teman. Akhirnya paling aku cuma isi 4 saset aja, karena kan aku juga di minggu kemarin tuh beli penyedap rasa itu nggak ada yang ukuran besar, ukurannya yang kecil-kecil semuanya, jadi aku nyesuaiin ya untuk isi ulangnya. Lanjut di sini aku mau nyuci piring seperti biasa ya teman-teman. Yang namanya habis masak itu udah pasti di wastafel itu berantakan dan tumpuk ya cucian piringnya. Sebenarnya sih kalau untuk piringnya tuh nggak ada ya, beberapa aja paling, dan yang paling banyak itu ke wadahnya aja, wadah food prep. Sampai nyuci piring, teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai, atau kalau lagi berbenah, atau mungkin lagi masak? Boleh banget ya kita share-share di kolom komentar. Semoga video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya di hari ini, dan semoga video aku ini ada sedikit manfaat yang bisa kalian ambil ya. Paling tidak video aku ini bisa menghibur di waktu luang teman-teman. Alhamdulillah nyuci piringnya udah selesai, aku lanjut mau masak beras. Tapi sebelum itu aku mau rendam dulu inner potnya ini pakai air panas ya, karena kan mau dimasak hari ini. Aku lupa banget tadi ngerendam pakai air biasa ya, jadi biar cepet aku pakai air panas aja. Kebetulan juga tadi pagi tuh aku udah masak air panas dan masih anget-anget ya teman-teman, jadi aku tuang aja ke dalam inner potnya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya ada yang bilang bikin merusak inner potnya kalau misalkan disiram pakai air panas, karena memang inner pot ini tuh sudah terkelupas ya bagian bawahnya. Udah selesai aku pilihin gabahnya, aku lanjut lagi untuk cuci inner potnya. Alhamdulillah kalau pakai air panas sebenarnya lebih cepet ya teman-teman, tapi untuk keawetan dari inner potnya ini disarankan untuk nggak pakai air panas sama sekali ya. Kalau bisa sebelum masak beras ya direndam dulu gitu, agak lama, kurang lebih 3 jaman lah ya teman-teman. Udah selesai, aku lanjut lagi untuk nyuci berasnya. Kalau aku alhamdulillah sekarang ini udah lebih sering nyuci beras itu sebanyak 3 kali, karena kan beras yang aku beli ini harga 10 ribuan yang murah meriah itu jauh lebih kotor atau lebih butek ya teman-teman airnya ketimbang beras yang harganya lumayan mahal. Alhamdulillah lanjut lagi aktivitasnya di depan rumah. Aku waktu kemarin nyuci baju dan belum aku sempet lipetin, dan hari ini aku mau sempetin untuk lipetnya teman-teman. Soalnya pekerjaan rumah apapun kalau misalkan gak disempetin waktunya ya gak bakalan sempet-sempet ya. Sama seperti baju aku ini yang udah 2 hari aku gak lipat, aku gantung aja di belakang teman-teman. Ya mungkin kalau misalkan digantung seperti ini ketika aku masak ya paling aromanya aroma masakan. Jadi akhirnya ya udah aku lipat aja, karena kan aku juga ada waktu luang ya di sore hari ini. Ini udah sore ya teman-teman, jadi aktivitas aku itu dari pagi sampai sore. Alhamdulillah ya.
Karena di sini tuh aku nggak setrika, jadi sebisa mungkin kemeja kerjanya Pak suami itu aku lipat dengan rapi sekali. Kalau untuk kaos-kaos ya aku lipat asal ya, nggak apa-apa ya, karena kan dipakainya itu kan di rumah, dalam rumah, jadi nggak masalah kalau misalkan kucel sedikit mah ya. Tapi emang beda banget sih kalau misalnya kita pakai baju yang disetrika sama enggak, dan lebih enak disetrika sebenarnya. Tapi karena di sini tuh aku lagi lebih nyamannya itu langsung dilipat, jadinya ya udah. Lanjut lagi di sini kita mau makan sore teman-teman. Tadi siang kita diundang sama ibu mertua untuk makan bersama di rumah beliau, jadi akhirnya ya udah kita makan bersama siang hari ya, bareng sama keluarga yang lain juga, sama saudara. Terus pas pulang makan bersama aku dibungkusin soto, dan aku juga beli sambal ijonya ya teman-teman. Sebelum aku angetin sotonya, aku mau angetin juga lauk yang tadi pagi aku masak, karena sayangnya kalau misalnya aku nggak angetin, khawatirnya malah basi gitu keesokan harinya, karena kan menu yang aku masak ini kan untuk 2 kali makan ya, siang dan sore. Karena siangnya kita udah makan ya, kita harus makan di sore hari ini. Untuk labu siamnya aku pindahin aja ke dalam mangkuk, karena pancinya ini mau kepake untuk ngangetin sambal. Dan setelah ngangetin sambal ini juga wajannya bakalan aku pakai untuk ngangetin si soto teman-teman. Untuk sambal ijo, masya Allah di sini tuh aku beli harga 10.000, cukup banyak ya. Tapi karena kita sama-sama doyan sambal, jadi ini tuh 2 hari habis teman-teman, saking enaknya ya. Walaupun makan pakai tempe goreng aja atau tahu goreng pakai sambal ijo itu mantep banget, masya Allah tabarakallah. Udah selesai aku ngangetin sambal ijonya, aku tuang ke wadah ya, nanti biar aku simpan di kulkas tuh nggak perlu bolak-balik ngangetin lagi, jadi tinggal dibuka aja wadahnya. Dan di sini tuh aku udah cuci bersih ya wadahnya, nanti biar ketika anak aku tuh makan soto nggak kepedesan sama sambal ijonya, jadi aku cuci dulu. Setelah itu aku tinggal angetin, alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Semoga video aku bermanfaat. Terima kasih banyak ya yang udah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan udah bantu aku nggak skip iklannya. Semoga teman-teman kebaikannya dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.